Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Ibu hari ini membawakan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu jelaskan pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Klasifikasi ini, nak, memiliki tujuan. Tujuan klasifikasi itu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Bapak taksonomi yang memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup pertama sekali itu berasal dari Swedia, yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Dan dia lahir pada tahun 1707 dan wafat 1778. Bapak ini juga mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Nah, sekarang urutan takson pada makhluk hidup bisa kamu lihat. Di sini Ibu jelaskan, kalau untuk tumbuhan dan hewan ada perbedaannya sedikit ya nak, yaitu di tingkat divisi. Kalau untuk hewan namanya filum, kalau untuk tumbuhan namanya divisi. Oke anak-anak Ibu, kita teruskan materinya ya. Tujuan klasifikasi secara umum sudah Ibu jelaskan. Selain memiliki tujuan umum, klasifikasi juga memiliki tujuan khusus. Yang pertama, tujuan khusus klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup dan membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi kalau ada seseorang yang menemukan makhluk hidup baru, nah inilah diberi nama, itulah tujuan klasifikasi secara khusus. Yuk kita lanjutkan materinya. Dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi bisa kamu lihat ada 5. Yang pertama berdasarkan persamaannya, yang kedua berdasarkan perbedaannya, yang ketiga berdasarkan manfaat, yang keempat berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, yang terakhir berdasarkan ciri biokimia. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki perbedaan tertentu. Di sini Ibu jelaskan kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli mengklasifikasikan tumbuhan itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah berkembang biak dengan spora atau dengan bunga atau dengan biji? Yang kedua, habitat. Habitat ini tempat tinggal ya nak. Habitus sama ya nak ya. Itu tempat hidup makhluk hidup. Apakah dia hidupnya tegak, menjalar, atau merambat. Dan yang ketiga itu berdasarkan bentuk dan ukuran daun. Yang terakhir, cara berkembang biak, aseksual atau seksual. Kalau seksual generatif, kalau aseksual vegetatif. Atau kalau seksual secara kawin, aseksual secara tak kawin. Oke anak-anak Ibu, sekarang Ibu lanjutkan materinya tentang kriteria klasifikasi hewan. Di sini sama halnya dengan tumbuhan. Para ahli juga mengklasifikasikan hewan ini dengan melihat beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah itu belum punya ya nak saluran pencernaannya. Kalau hewan tingkat tinggi, itu dia sudah punya mulut dan saluran pencernaan serta anus. Yang kedua, itu kerangka, skeleton. Skeleton itu ada yang berasal dari luar, ada yang berada dari dalam. Dan yang ketiga, anggota gerak. Apakah dia berkaki 2, berkaki 4, atau dia tidak berkaki. Nah, anak-anak Ibu, untuk binomial nomenklatur atau nama ganda, ya, tata nama ganda ini memiliki aturan tertentu. Yang pertama, terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin.
Kata yang pertama itu menunjukkan genus, tadi udah Ibu jelaskan ya genus ya, dan kata kedua menunjukkan spesies. Cara penulisan kata pertama itu diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies untuk kata kedua dengan huruf kecil. Nah, apabila ditulis dengan huruf tegak, maka harus digarisbawahi. Ini contohnya sudah Ibu lihat di bawah, Orija Sativa. Kemudian kalau dicetak miring, nggak perlu digarisbawahi. Jadi Orija Sativa itu bahasa Latin dari padi ya nak ya. Oke anak-anak Ibu, ini Ibu berikan untuk yang terakhir untuk sistem klasifikasi, contohnya ada tuanggrek dan untuk tupai. Tupai itu kerajaannya dari animalia, hewan, sedangkan pilum chordata. Nah, ini kalau pilum, kalau untuk tumbuhan ini divisi ya nak ya. Nah, bisa kamu lihat perbedaannya ya nak ya. Kemudian kalau tupai itu kelasnya mamalia, bisa kamu lihat seterusnya ke bawah sampai dia spesies ya nak ya. Kemudian untuk yang anggrek juga begitu. Kerajaannya itu kingdomnya Plantae, Plantae itu tumbuhan ya nak ya. Kemudian divisi. Nah, di sini bukan filum, divisi kalau untuk tumbuhan. Kemudian lihat urutan ke bawahnya. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan paham ya nak dengan penjelasan Ibu. Jadi tugas kalian hari ini hanya mencatat apa yang ada di video pembelajaran Ibu. Oke anak-anak Ibu, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.